Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita pada kegiatan pembelajaran mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang komponen-komponen yang ada pada sistem bahan bakar diesel konvensional. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kerja dan komponen-komponen yang ada pada pompa injeksi tipe inline. Pada pembahasan di video ini kita masih pada kompetensi dasar menerapkan perawatan sistem bahan bakar diesel konvensional dengan pompa injeksi tipe inline. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu setelah mempelajari materi diharapkan siswa dapat memahami komponen-komponen yang ada pada pompa injeksi tipe inline. Kemudian juga diharapkan siswa dapat memahami cara kerja dari pompa injeksi tipe inline tersebut. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari cara kerja pompa injeksi tipe inline, yaitu pada saat posisi start, idle, kecepatan maksimum tanpa beban, dan juga pada saat kecepatan maksimum dalam keadaan beban penuh atau full load. Ada beberapa jenis pompa injeksi tipe inline, diantaranya adalah jenis sentrifugal dan jenis vakum. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang konstruksi dan cara kerja dari pompa injeksi tipe inline dengan tipe sentrifugal. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Berikut ini adalah konstruksi dari governor. Pada pompa injeksi tipe inline ini ada beberapa jenis governor. Ada yang menggunakan tipe sentrifugal atau ada yang menggunakan jenis atau bekerja berdasarkan pada kevakuman di intake manifold. Governor pada pompa injeksi ini berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar yang nanti akan disemprotkan ke nozzle. Pada gambar di sini, ini adalah jenis governor tipe sentrifugal. Mana bagian-bagiannya ini adalah, jadi pada bagian governor ini terdapat flywheel. Flywheel ini ditempatkan atau dipegang pada flywheel ini dipegang oleh sebuah pin fresh fit yang dipasangkan pada flywheel holder. Sementara flywheel holder ini dihubungkan dengan camshaft. Pada saat mesin berputar, maka poros engkol akan menggerakkan drive shaft, kemudian drive shaft akan menggerakkan camshaft. Ketika camshaft berputar, maka flywheel ini akan mengembang. Mengembangnya flywheel ini karena adanya gaya sentrifugal pada saat camshaft berputar. Nah, ketika flywheel ini mengembang, maka menyebabkan sleeve ini akan bergerak maju. Kemudian sleeve ini dihubungkan dengan shifter yang dikaitkan
dengan tension lever pin. Jadi ketika flyweight mengembang, maka flyweight ini akan mendorong sleeve, dan sleeve ini akan menekan tension lever melalui shifter. Jadi pada bagian konstruksi ini terdapat pada bagian atas, pada permukaan governor cover diulirkan sebuah shaft governor shaft. Jadi pada permukaan governor cover diulirkan sebuah shaft governor, dan terdapat mur untuk mengeset posisi daripada spring seat bagian depan. Dan kemudian pada bagian bawah dipasangkan idle spring capsule. Governor spring dan idle spring capsule ini pada saat bekerja melawan gaya sentrifugal pada flyweight. Itu akan melawan gaya sentrifugal flyweight pada saat mesin berputar. Tension lever diset dalam posisi berhadapan dengan flyweight. Jadi idle spring dan governor spring ini pada saat mesin berputar ini akan melawan gaya flyweight. Kemudian pada bagian tension lever ini dipegang oleh tension lever shaft yang ditempatkan atau diletakkan pada governor cover. Kemudian pada bagian atas tension lever terdapat spring seat, Spring seat ini dihubungkan pada bagian atas pada tension lever oleh pin. Kemudian di sini ada governor shaft. Governor shaft ini dipegang oleh quid screw, dan pada governor shaft ini terdapat governor spring, di mana governor spring ini berada di antara dua spring seat. Kemudian pada bagian tension lever ini dihubungkan dengan good lever. Jadi dalam komponen governor ini ada good lever yang dipasangkan pada tension lever melalui tension lever shaft. Jadi good lever ini dipasangkan pada tension lever melalui tension lever shaft. Kemudian pada bagian ujung good lever ini dipasang ball joint. Ball joint ini dilas pada bagian atas dari good lever. Kemudian pada good lever ini dihubungkan dengan floating lever. Bagian tengah dari floating lever ini dipegang oleh supporting lever. Pada ujung floating lever ini dihubungkan satu ujungnya untuk menggerakkan ball joint yang dipasangkan pada quid lever, kemudian satunya menggerakkan ball joint pada rack connecting link. Nah, ini control racknya dihubungkan pada floating lever pada ujung
satunya. Jadi ujung satunya ball joint ini dihubungkan pada guide lever. Nah, ball joint yang terhubung pada floating lever ini satunya dihubungkan ke control rack. Berikut ini adalah cara kerja pada saat mesin start. Ya, pada saat mesin start ini control lever yang dihubungkan dengan pedal akselerator ini pada posisi saat start itu pedal gas diinjak, yang menyebabkan posisi dari control lever ke pada posisi maksimum speed setting pole. Kemudian dengan tinjaknya pedal akselerator atau pedal gas, floating lever juga bergerak mendorong control rack untuk menambah pengiriman jumlah bahan bakar pada waktu mesin start. Jadi pada saat pedal gas injak, maka control lever itu akan sampai ke posisi maksimum speed setting pole. Pada posisi ini, maka supporting lever ini akan membuat floating lever ini mendorong control rack untuk menambah jumlah bahan bakar. Kemudian setelah mesin hidup, pada saat gas akselerator atau pedal gas itu dilepas, maka control lever ini akan kembali ke posisi idle speed. Setting pole. Selanjutnya, ketika pada posisi ini, ketika mesin sudah hidup dan control lever ini kembali ke posisi idle, maka floating lever ini akan menarik control rack yang menyebabkan pengiriman bahan bakar akan dikurangi. Jadi ketika bergerak mundur, maka control rack ini akan mengurangi jumlah pengiriman bahan bakar nozzle. Kemudian pada saat pengontrolan putaran idle, yaitu mesin sudah dalam keadaan hidup. Nah, pada saat putaran idle, flywheel itu sudah mulai mengembang. Gaya pada flywheel ini pada saat mengembang ini selalu dijaga oleh tenaga dari idle spring. Pada kondisi ini tenaga pada idling spring ini lebih kuat dan flywheel menutup. Karena tenaga dari idle spring lebih kuat, membuat control rack bergerak dalam arah bergerak pada posisi penambahan jumlah bahan bakar yang berfungsi untuk menghindari berhentinya putaran mesin. Jadi apabila putaran mesin itu bertambah, maka tenaga dari idle spring ini akan lebih kecil daripada gaya sentrifugal pada flywheel. Pada saat flywheel ini mengembang, maka akan mendorong sleeve. Sehingga terjadi tarikan kembali pada control rack untuk mengurangi jumlah bahan bakar. Dengan cara ini, governor mengimbangi putaran mesin pada waktu idling, mempergunakan keseimbangan antara besar gaya sentrifugal dengan tenaga pada start spring dan idle spring. Dengan cara ini, governor mengimbangi putaran mesin pada saat idle, yaitu dengan mempergunakan keseimbangan antara
besar gaya sentrifugal pada flyweight dengan jumlah tenaga start spring atau idle spring, sehingga dapat mencegah terjadinya fluktuasi pada putar mesin. Kemudian pada saat kecepatan atau putaran maksimum, maka flyweight ini akan lebih besar mengembang, sehingga slip ini akan mendorong tension lever. Nah, pada tension lever ini dihubungkan dengan good lever, ya, good lever, dan kemudian juga pada control lever ini ketika pedal akselerasi diputar, maka control lever ini berada pada maximum speed setting point. Nah, karena putaran dari floating lever yang terdorong oleh good lever dan juga putaran dari control lever ini menyebabkan floating lever dari titik PA ini akan bergerak ke titik PA aksen, sehingga control leg ini akan ketarik mundur, Nah, pada saat itu juga tension lever ini akan mendorong sehingga posisi torque cam ini akan berputar, karena tension lever ini bergerak mundur juga, karena tension lever ini ketarik oleh control rack, maka ujung dari sensor lever ini akan terlepas dari torque cam untuk mengatur atau mengontrol kecepatan maksimum. Jadi pada saat kecepatan maksimum ini control leg akan bergerak ke belakang atau ketarik, sehingga akan mengurangi jumlah bahan bakar yang dikirimkan. Kemudian pada saat putaran mesin maksimum dan pada beban penuh, pedal akselerasi akan ditekan maksimum sehingga control lever ini mencapai maximum speed setting point. Nah, pada saat control lever ini berputar, maka control lever ini akan menggerakkan floating lever yang bertumpu pada ball joint yang dipasangkan pada good lever. Jadi floating lever ini akan bergerak mendorong control rack bergerak maju untuk menambah jumlah bahan bakar. Pada saat ini flyweight ini sudah dalam keadaan mengembang sehingga akan menekan slip. Nah, slip ini akan mendorong tension lever. Nah, pergerakan dari tension lever ini akan mendorong torque cam sehingga torque cam akan berputar. Kemudian ujung dari sensor lever yang bertemu dengan torque cam, bertemu dengan permukaan pada torque cam, akan mengikuti jadi sensor lever ini akan mengikuti pergerakan dari permukaan dari torque cam. Ketika berputar ke bawah, maka ketika torque cam ini berputar, maka ujung yang terhubung dengan permukaan torque cam ini akan bergerak ke kanan karena perbedaan dari permukaan torque cam ini. Jadi semakin berputar ke kanan, maka jarak antara permukaan torque cam dan
sensor lever ini semakin jauh, sehingga ujungnya akan, karena semakin jauh, pada bagian ujung dari sensor lever akan bergerak kanan, sehingga bagian dari ujung sensor lever ini akan mendorong control rod. Demikian cara kerja dari pompa injeksi tipe inline. Pada akhir pembelajaran kali ini, silakan kalian review apa perbedaan dari pompa injeksi tipe inline ini dengan pompa injeksi tipe distributor. Demikian pembahasan pada video kali ini. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.